Terima kasih kepada Pak Roni atas presentasinya. Untuk sesi pertama, sebenarnya waktunya sudah habis, tapi saya ambil dari jam sesi kedua. Ya, kita lanjut untuk yang sesi pertama masih berlanjut, itu tanya jawab mengenai yang sudah dijelaskan tadi. Untuk mahasiswa, boleh langsung memakai mikrofonnya untuk yang bertanya, atau nanti melalui chat saya ambil beberapa orang yang bisa bertanya langsung ke Pak Roni. Mungkin untuk yang tanya jawab, memang saya batasi untuk 15 menit dari sekarang. Baik, kepada mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan. Apa ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Oh ya, silahkan Novaldi ya. Iya, Bu. Oke, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, izin bertanya, Pak. Gini, Pak, saya kan misalkan membangun sebuah gedung. Di lantai satu itu kan kita ada coran lantai, Pak. Jadi, coran lantai itu apakah kita bisa kasih tulangan atau tidak, Pak? Terus kalau seandainya bisa, kategori gedung seperti apa yang bisa kita kasih tulangan seperti itu, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Langsung dijawab, Bu Yuli. Ya, boleh Pak. Langsung jawab ya. Ya, ini pertanyaan cukup bagus. Ya, pada umumnya di tanah keras itu cor lantai dasar itu dipisah dengan struktur induk gedung, dipisah karena tanah dasar pendukungnya tanah keras, sehingga semua beban lantai satu tidak ke struktur, tidak ke fondasi, membebani langsung ke tanah. Untuk area atau daerah tanah rawa-rawa tidak memungkinkan. Kalau dicor terpisah, turun sendiri. Maka itu ada sistem lain, dicornya menyatu dengan bangunan, dicor bersamaan, monolit, menyatu. Dan yang harus hati-hati, kalau dia menyatu, dia merupakan beban bangunan. Ya, beban bangunan, pindah ke tie beam yang slope itu berfungsi sebagai balok lantai, memindahkan, mentransfer beban ke fondasi ke tanah. Itu dia. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Gimana Jadi itu? mungkin tambahan saya sedikit, permodelannya di dalam blog ada pertanyaan, kenapa kolom selalu dianggap jepit, tie beam tidak dihitung? Tidak, permodelan bisa. Dengan program bisa dihitung bahwa itu tie beam dibebani dinding bisa. Jadi bisa dianggap jepit saja, bisa yang kalau dianggap jepit dihitung terpisah, bisa disatukan permodelannya. Ya. Cukup jelas? Oh, terus saya mau tanya lagi satu, Pak. Terus kalau di pemodelan itu, apakah kita gambarkan juga, Pak, yang secara monolit yang menurut Bapak yang menurut Bapak tadi di pemodelannya, Pak? Bila cornya monolit, dia harus bersatu dianalisis. Jadi di kaki kolom bukan sudah selesai, biasanya dengan peletakan jepit kan selesai. Ini merupakan ada balok atau disebut dengan tie beam. Di bawah tie beam itu yang peletakan. Jadi di antara tie beam dengan kolom itu. Jadi itu harus dihitung bersamaan. Kalau monolit, ya, kalau monolit catatan. Oh, siap-siap, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih untuk Novaldi. Yang lain mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya, Ya, silakan. saudara Tommy. Iya, Pak. Ini saya bertanya di blog kemarin, Pak. Pak, ini pertanyaan saya tentang masalah balok yang disambung atau dihubungkan ke balok lainnya tanpa dihubungkan atau disambungkan ke kolom. Contohnya cantilever, Pak. Dalam hal itu, cantilever yang kita buat sebelumnya itu masih kurang panjang atau kita masih ingin menambahkannya. Pertanyaan saya, apakah bisa balok tersebut disambungkan atau cantilever sebelumnya dihancurkan? Dalam hal ini kita tidak ada penambahan kolomnya, Pak. Jika bisa disambungkan, apakah balok tersebut aman, Pak? Ya, oke, itu aja pertanyaannya, saudara Tommy. Iya, Pak. Ya, saya langsung jawab. Saya sebenarnya sudah jawab di blog. Tergantung struktur apa. Kalau struktur baja, profil baja dengan mudah kita las dengan catatan, baloknya masih kuat ya, dengan catatan kita las atau kita bawa, kita sambung, tidak ada masalah. Tetapi kalau cantilevernya beton, kan tidak ada penambahan kolom, sama dengan struktur baja tadi. Cantilever mau diperpanjang, itu cukup rumit. Rumitnya adalah bagaimana membuat suatu koneksi sehingga sambungan cantilever baru dengan yang lama bisa menyatu dengan baik. Saya kira itu cukup sulit. Bisa jadi saya akan membalut yang ada, dimensinya kan menjadi besar, sehingga saya bisa menghasilkan suatu koneksi yang cukup kaku. Nah, jadi mungkin akan high cost, akan butuh biaya yang cukup besar. Ya, mending ya, kalau memang untuk beton sambungnya mending
dibuang aja, kita coba baru dan lebih kokoh dan lebih aman. Karena permasalahannya adalah di sambungan permasalahannya. Itu saudara Tommy. Baik Pak, itu Pak kalau disambung itu bajanya apakah diameternya ditambah atau masih pakai baja sebelumnya Pak? Itu tergantung analisis strukturnya. Apakah butuh ditambah atau tidak. Dengan bentang diperpanjang, momen bertambah besar. Itu mesti dianalisis dulu. Jadi kalau menjawab ditambah, perlu ditambah, berapa banyak ditambah, berapa besar, hasil analisis. Ya, tergantung hasil analisis. Oh, baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Ya, salam. Pak, saya mau nanya Pak. Si saudara? Fauzan Pak. Fauzan. Oh ya. Di sudut ya. Pak, untuk tugas ini Pak. Untuk tugas ini berarti kita cuma nasional pada SNI 2013 itu Pak ya. Sama dalam perancangan tugas ini kita ngitung terhadap beban gempanya nggak gitu Pak? Nah, yang pertama saya jawab mengacu SNI 2013 itu saran saya karena kita sudah banyak SNI yang kita tinggalin. Tapi kalau belum biasa, setidak-tidaknya SNI 2002 untuk beton, ya setidak-tidaknya. Nah, kalau saran saya lebih lanjut malah kalau bisa 2019. Nah, cuma jangan dianggap SNI semakin baru semakin lengkap. Misalkan koefisien menghitung pelak lantai, coba cari di SNI tidak ada, itu di PBI. Jadi sebenarnya PBI dulu sudah cukup lengkap. Juga sesuai kebutuhan. Kalau di SNI baru tidak ada, yang lama ada, gunakan SNI lama. Ya. Tapi kalau sesama SNI, saya melihat yang SNI baru ini terhadap SNI yang lama lebih lengkap. Jadi kalau belum biasa, gunakan SNI 2002 itu setidak-tidaknya. Kemudian beban gempa itu memang wajib dihitung kalau sempat. Kalau tidak sempat dibuat catatan aja. Karena menghitung gempa ini dia cukup panjang prosedurnya. Jadi itu wajib dihitung kalau sempat. Kalau tidak dihitung, dibuat catatan. Sebenarnya gempa wajib ditinjau. Dalam hal ini, untuk perhitungan praktis, diasumsikan hanya memakai kombinasi pembebanan nomor berapa. Kan tadi ada 7 ya. Ada 7, ada 6 itu. Kita pakai nomor 2 kali ya, yang seperti biasa. Itu mungkin saudara Fauzan. Iya Pak. Pak, untuk tugas ini Pak mau nanya lagi Pak, bisa didetailkan lagi nggak Pak apa namanya Pak, tugasnya seperti apa gitu? Misalnya kayak kami kayak gambarnya Pak, gambar denahnya sama gambar tampaknya aja atau perlu detail lagi gitu Pak? Nanti mungkin kita coba cari session-session untuk menggambarkan secara detail, ada sessionnya. Tapi sebelumnya saya harus selesaikan 3 tahapan ini dulu, masuk tahapan kedua, masuk tahapan ketiga, supaya rekan-rekan Anda satu kelompok kan 3, supaya 3-3-nya bisa bekerja. Nanti mungkin kalau yang kurang detail, boleh pertanyaan di blog dulu, saya sambil menyusun modul-modulnya yang perlu saya sampaikan. Kalau saya ulang lagi buka di sini, kayaknya waktu habis loh ya. Untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini kan kita sudah dibatasi oleh waktu ya. Saudara Fauzan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Saya bantu untuk Fauzan, mungkin Fauzan baru bergabung atau apa ya. Kita ada sesi kedua. Sesi kedua itu untuk tugas besar gitu. Jadi nanti kita dari saya sama Ibu Ririn akan menjelaskan tugas besarnya seperti apa gitu. Jadi untuk yang sesi tanya jawab ini saya rasa berkaitan dengan yang tadi presentasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Roni saja dulu. Untuk tugas besarnya seperti apa, nanti bisa bertanya di yang sesi kedua. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi untuk yang lain yang mau bertanya? Silakan. Maaf Pak, saya Juheri ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya. Saudara Juheri ya. Tadi Pak, kalau tidak salah saya dengar, apa untuk penghitungan beban gempa itu dihitung kalau sempat ya Pak. Berarti apakah setiap kali kita merancang atau mendesain sebuah bangunan yang besar, apakah tergantung daerahnya rawan gempa atau tidak? Apakah begitu Pak? Iya. Jadi gini, gempa wajib dihitung. Kombinasi pembebanan itu ada 7 ya. Nanti lihat di SNI tadi sudah saya sampaikan. Yang mana yang paling menentukan? Tidak selalu gempa menentukan. Bisa saja mulai dari 1,4D, yang nomor 2 1,2D 1,6L tambah 0,5 kali ya. R plus atau R ya, dan sampai ke 7. Jadi di antara 7 itu kombinasi beban yang mana paling menentukan. Bisa jadi kalau di area gempa, kombinasi gempa menentukan. Bisa jadi yang di daerah yang tidak rawan gempa, gempa tidak menentukan. Jadi gempa belum tentu menentukan. Bisa menentukan, bisa tidak menentukan. Itu saudara Juheri. Baik Pak, terima kasih.
Masih bisa satu orang lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi masih bisa? Waktunya masih ada 2 menit. Ya, Muhammad Islam, silakan. Bu, saya ingin bertanya Bu tentang jembatan yang penghubung antar gedung itu Bu. Itu metode pelaksanaannya kayak mana? Metode pengerjaannya Bu. Itu apakah bangunan itu dibangun dulu atau berbarengan pas bangunan itu dibangun sambil jembatan itu dibangun? Yang kedua, biasa di jembatan itu sendi dan roll pemakaian peletakan Bu. Ini jepit sama sendi itu kenapa asumsi pakai peletakan tersebut Bu? Kenapa tidak roll gitu? Sampai itu pertanyaan Bu. Oke, Saudara Muhammad, ya, saya harus menjawab mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi, ya, pelaksanaan konstruksi itu tergantung teknologi yang ada, peralatan yang ada, lebih memungkinkan dia cornya bersamaan atau tidak, atau lebih ekonomis atau lebih praktis, ya. Bisa aja kan, jadi dua-dua itu bisa aja, mau belakangan mau duluan, tapi koneksinya dipersiapkan di antar building itu, nanti selesai baru dibangun, ya. Ya, ini walaupun tidak ada langsung berhubungan sama perencanaan gedung ya, nah, itulah nanti di metode pelaksanaan konstruksi ada mata kuliah tersendiri itu coba dibahas lebih dalam di sana ya. Yang kedua, asumsi sendi dan roll kalau di jembatan jelas ya, kalau jembatan itu yang namanya roll itu memang dibentuk dari baja yang mutunya tinggi, kemudian dibentuk yang nanti dia berperilaku seperti roll. Jadi perilaku seperti roll di ilmu analisis struktur sudah ada, dia hanya bisa menahan satu gaya. Kemudian kalau yang sendi dibuat suatu dari baja, mungkin dari bahan-bahan lainnya sehingga perilakunya seperti sendi. Kalau untuk di bangunan gedung itu tidak dijumpai. Cuma kita melihat ya, mengatakan dia itu sendi atau roll bukan bendanya tapi sifatnya. Sifatnya kalau terletak begitu saja dia mengandalkan satu peletakan, maka itu dikatakan roll. Kemudian dia akan mengandalkan dua peletakan reaksinya, dia akan menjadi sendi. Kemudian kalau dia dicor monolit, balok induk tadi dicor terpegang semua, di situ ada momen, maka itu kita asumsikan dia sebagai jepit. Jadi sekali lagi saya katakan kalau gedung itu yang dikatakan roll sendi jepit itu adalah sifatnya, bukan bentuk daripada bendanya. Cukup jelas, Saudara Muhammad? Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Karena waktu kita sudah habis untuk sesi persentase mata kuliah dan tanya jawab, mungkin untuk sesi pertama saya tutup saja, tapi kita tetap lanjut untuk sesi kedua mengenai penjelasan tugas dari tugas besar